Oke, selamat datang di perkuliahan Administrasi Sistem Komputer. Topik kali ini kita akan membahas mengenai terminologi penting yang berkaitan dengan keamanan jaringan dan contoh pada serangan jaringan. Sebelumnya, saya sampaikan dulu mengenai tujuan instruksional umumnya. Di sini dikatakan bahwa mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan istilah pada serangan keamanan jaringan, lalu mahasiswa dapat menjelaskan contoh-contoh serangan pada level jaringan, aplikasi, serta social engineering, lalu mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan solusi dari keamanan jaringan, lalu mahasiswa mampu menjelaskan berbagai protokol terkait dengan keamanan jaringan. Sehingga diharapkan nantinya mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi administrator seperti melakukan instalasi, konfigurasi, proses administrasi, dan lain server yang dibutuhkan untuk mengamankan jaringan dan server. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu membahas mengenai terminologi dalam keamanan jaringan. Terminologi ini dapat diartikan bahwa apa saja istilah-istilah yang kemudian biasa atau terdapat dalam keamanan jaringan. Kenapa hal ini penting untuk kita pelajari di awal? Agar kita ketika mempelajari nanti lebih dalam, kita tidak merasa bingung terhadap istilah-istilah yang muncul dalam materi-materi tersebut. Oke. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai aset. Aset merupakan sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan atau perorangan dan bisa menjadi target yang menarik bagi penyerang. Kita perlu mendefinisikan segala kemungkinan aset yang diserang. Aset bisa berupa perangkat lunak, sistem, pekerja, data, server, komputer, dan lain-lain. Intinya, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah aset itu merupakan sesuatu yang membuat perusahaan atau organisasi atau apapun merasa itu menjadi bagian dari proses bisnis yang dia jalankan. Sehingga apabila proses aset tersebut diserang, proses bisnisnya menjadi terganggu. Istilah berikutnya ada ancaman atau bahasa Inggrisnya disebut threat. Ini merupakan ancaman yang biasanya muncul terhadap si aset. Contoh, jika kita punya server, maka threat berupa server yang terjadi yaitu bisa saja servernya kemudian tiba-tiba shutdown atau kemudian servernya terjangkit suatu malware sehingga terinfeksi lalu bahkan menyebabkan malfunction sehingga menyebabkan proses bisnis terhambat atau terhenti. Nah, ada beberapa bentuk ancaman, ada natural, ada unintentional, ada intensional. Kalau kita lihat dari natural, ini seperti kebakaran, banjir, ini yang disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi. Nah, ini misalnya bencana alam atau bahkan pembangkit listrik yang mati, padam, atau seperti itu. Kalau unintentional yang tidak sengaja, nah ini biasanya lebih kepada personal. Contoh, admin yang kurang profesional atau kejadian yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Lalu kemalasan pekerja dan lain-lain. Kalau intensional sengaja, nah ini biasanya dikategorikan lagi ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Internal mungkin balas dendam dari pekerja di perusahaan tersebut. Kalau eksternal mungkin dari pihak-pihak hacker yang berada di luar dari perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu istilah berikutnya ada threat actor. Nah, ini merupakan aktor yang melakukan ancaman terhadap aset. Jadi ada aset, ada threat. Nah, lalu yang melakukan threat ini adalah si aktornya. Nah, ini disebut orang yang melakukan hal tersebut. Nah, ini ada berbagai macam juga kategorinya. Ada yang disebut sebagai hacktivist. Nah, ini dia melakukan aktivitas hacking ya sebagai bagian dari aksi politik ataupun agenda sosial. Contohnya melakukan deface website
dan juga melancarkan serangan DDoS terhadap situs pemerintahan atau hal-hal yang lain terkait dengan isu yang muncul. Lalu ada cyber teroris. Nah, ini jangkauannya lebih besar dan menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur jaringan. Jadi eh, insiden ya atau akibat yang muncul itu bisa sangat terasa. Lalu ada suicide hacker, ada organized hacker, lalu ada insider threat actor. Nah, ini biasa dilakukan oleh karyawan atau individu yang berada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Istilah berikutnya ada vulnerability atau merupakan kerentanan atau celah yang ada pada sebuah sistem atau perusahaan. Nah, ini ada beberapa contoh vulnerability, ada miskonfigurasi. Miskonfigurasi ini sering terjadi ya karena mungkin ada satu dua hal yang terlewat ketika melakukan konfigurasi service atau layanan. Lalu yang kedua ada default installation, artinya ketika suatu service diinstalasi, ketika suatu aplikasi diinstalasi, masih dalam bawaan default-nya. Contoh, misalnya suatu service diinstalasi, mempunyai password admin, usernya admin, passwordnya masih default 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak digantikan kemudian akan bisa menjadi celah. Lalu ada juga namanya buffer overflow. Buffer overflow merupakan sebuah kelemahan yang mudah untuk ditemukan dan dimanfaatkan oleh hacker dalam sebuah sistem. Biasanya karena suatu sistem itu belum matang gitu ya, atau masih dalam bentuk sering update, namun update-nya tidak dilakukan, sehingga celah tersebut dimanfaatkan oleh hacker. Dan masih banyak lagi klasifikasi dalam hal kerentanan keamanan seperti unpatched server, kecacatan pada desain atau rancangan, ada operating system, application flow, open service, dan juga default password. Lalu kita melihat dari security element. Nah, ini ada 5 hal yang merupakan elemen pada suatu keamanan. Ada confidentiality, integrity, availability, authenticity, non-repudiation. Kalau confidentiality ini berkaitan seperti dengan password dan juga enkripsi. Kalau integrity berkaitan dengan hash gitu ya, atau kriptografi yang digunakan. Kalau availability berkaitan dengan ketersediaan dari service atau server yang dimiliki oleh perusahaan. Karena jika terjadinya disaster, maka apakah dia memiliki DRP, atau ketika terjadinya krisis, apa dia bisa memiliki business continuity management, dan segala macamnya. Lalu ada authenticity, ini bagaimana kita meyakinkan bahwa hal apapun yang dalam perusahaan tersebut, seperti dokumen atau data, itu merupakan asli. Lalu ada non-repudiation, ini penyangkalan, suatu sistem yang dapat membuktikan tentang kegiatan atau aktivitas, sehingga jika diperlukan dapat menjadi sebagai pembuktian. Nah, ini biasanya setiap dari aktivitas server itu ada lognya, jadi bisa tercatat selalu. Attack atau serangan, nah ini diartikan sebagai serangan bisa terjadi biasanya dikarenakan adanya kelemahan yang dieksploitasi. Suatu serangan adalah bagian dari suatu aksi yang bertujuan untuk membobol atau memasuki keamanan IT secara ilegal dengan melakukan eksploitasi terhadap vulnerability. Adapun serangan bisa didasari oleh suatu motif dengan menambahkan suatu metode tertentu untuk dapat melakukan serangan, di mana seperti melakukan exploit terhadap satu atau lebih kelemahan pada celah pada sistem. Kalau mau diformulasikan, maka vulnerability ditambah dengan penggunaan metode, lalu adanya motif, nah ini dapat dikatakan sebagai suatu attack atau serangan. Ini dapat Anda lihat sumbernya dari Mitre Attack 2021. Ada risiko. Nah, ini biasanya ketika serangan terjadi, itu muncul risiko. Risiko ketika kita memiliki aset dan terdapat serangan terhadap aset tersebut, maka akan timbul risiko. Risiko adalah hal-hal yang berpotensi untuk hilang atau rusak saat terjadinya serangan terhadap aset yang ada yang memanfaatkan vulnerability atau kelemahan. Biasa kalau mau diformulasikan, maka risiko itu sama dengan adanya aset, adanya serangan, dan adanya vulnerability atau celah pada suatu sistem.
sehingga hal tersebut dapat menimbulkan risiko. Contoh dari risiko, ada kerusakan fisik, ada interaksi manusia, ada malfunction dari hardware, ada serangan internal dan eksternal, adanya penyalahgunaan data, adanya kebocoran data, adanya kesalahan pada aplikasi, dan juga permasalahan terhadap hukum apabila hal-hal yang terjadi berkaitan dengan si penyerang. Sampai situ mengenai topik pertama kita mengenai terminologi. Sampai jumpa lagi di topik kita selanjutnya. Terima kasih.